Oke guys, kali ini kita kedatangan motor Kawasaki Ninja nih guys ya. Tapi Kawasaki Ninjanya ini ada kesalahan nih guys. Jadi pemilik motornya itu salah masukin oli samping nih guys. Jadi ini kan tempat oli samping. Nah ini tempat air radiator. Tapi si pemilik motor itu masukin oli sampingnya ke radiator. Jadi otomatis si oli sampingnya ini kosong tuh. Bener-bener kosong guys, jadi mengakibatkan motor menjadi kasar suaranya, udah macam-macam dah pokoknya. Si pemilik motor itu sempat mengalami nge-gym di jalan ya guys ya, yang bikin motor itu macet tuh sehernya. Tuh mana dalamannya bagus-bagus banget lagi ya, aduh blok-blok mahal, sayang banget ini, aduh. Oke lah kalau kayak gitu, sekarang kita lakukan pembongkaran dulu ya guys ya untuk motor Ninja ini. Oke, penasaran seperti apa? Akan kita bongkar. Simak videonya terus ya guys ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran bodi-bodinya terlebih dahulu ya guys ya. Kita bongkar satu persatu hingga motor ini telanjang ya guys. Dan kita akan lihat kerusakan apa yang ada di dalam permesinannya ini. Jadi gimana menurut lu, pendapat lu gimana nih bang? Yang jelas seher dah. Seher ya? Udah pasti kena ya? Seher blok udah pasti kena. Itu tadi seher apa tuh? Ini pakainya PDK mas. PDK, wadaw PDK itu kalau diitin harganya sekitaran 5.000 ya? 5.000. Waduh 5.000 hilang duit itu guys. Oke jadi kayak gitu ya guys ya. Oke langsung saja kita tungguin si mekanik ini bongkar sampai keseluruhan bodinya terbongkar. Oke guys, jadi ini dia air radiatornya ya bang ya. Nah bisa dilihat tuh warnanya udah kecampur sama si oli sampingnya ini. Jadi seperti ini guys, kayak muntah kucing ya guys ya. Nah untuk stang sehernya tuh bisa dilihat ini udah oblak parah ya guys ya. Tuh, ini akibat kekeringan ya, tidak ada oli ya. Nah untuk si sehernya ini masih wajar aja nih guys ya, masih baret-baret wajar. Tidak terlalu kendala di stang seher di sehernya ini. Tapi permasalahannya itu ada di stang sehernya ini ya, yang udah oblak ya guys ya. Tuh. Terus selanjutnya ada lagi nggak kira-kira nih bang? Oh masih banyak. Ini bloknya gimana? Jadi untuk kondisi bloknya ini masih lumayan ya guys ya, tidak begitu baret. Masih overall masih aman lah ini mah. Hampir aja hilang 5 juta. Berarti masih bisa dipakai ya ini ya. Ya masih bisa. Kemungkinan masih bisa ya guys ya, tapi nanti kita akan coba dulu ya guys. Oke guys, jadi untuk sekarang kita hanya melihat kerusakan di stang sehernya aja nih. Dan ini kita akan melakukan pembelahan pada mesinnya guys ya. Akan kita bongkar dan kita lihat apa aja kerusakan yang ada di dalam si mesinnya ini. Oke, tetap stay tune terus ya guys ya, bareng Bang Adang. Oke, Bang Adang apa Mas Adang maunya? Kang Haji. Haji Adang. Kang Haji. Akang Haji Adang. Oke. Itu requestan dari orangnya langsung guys. Oke, stay tune terus, jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis guys. Oke, jadi untuk permesinan Ninjanya udah kita bongkar ya guys ya, dan udah kita belah ya. Nah ini sekarang lagi proses pembersihan nih guys. Nah itu tuh komponen-komponennya tuh, rasionya, dan ini kruk asnya nih guys. Nah untuk kruk asnya ini udah oblak ya guys ya. Tuh. Kalau kanan kiri kan emang itu mah wajar ya bang ya. Iya. Emang ada ya setiap ini. Tapi ini oblaknya atas bawah nih tuh. Ya bisa dilihat gak? Nah jadi kruk as ini kalau oblak ini menyebabkan motor menjadi berisik ya guys pada permesinannya. Kasar suaranya. Udah gitu juga bisa nyebabin si seher pistonnya itu baret ya bang. Bener kan? Oke. Besarnya itu. Apaan sih? Oke. Jadi untuk intinya begitu guys. Kalau ini susah ya emang kalau diajak ngomong. Tapi untungnya di sini pemilik motor itu nggak maksain. Jadi si pistonnya itu masih aman lah ya. Jadi nanti bakal kita benerin aja nih si kruk asnya ini. Bakal ganti ya stangnya. Nah jadi bakal diganti stang dari kruk asnya ini. Paksain semua ya guys ya. Kalian bawa langsung ke tempat bubut kita mas. Oke siap bosku. Langsung kita bawa ke tempat bubut kita gengs.
Oke, jadi untuk part yang kita ganti itu ada stang seher di sini guys ya. Kita pakai stang seher original dari Kawasaki-nya langsung nih guys. Kemudian juga ada bearing-bearing dari kruk asnya ini. Nah, ini kita menggunakan dari Koyo ya guys ya, ukuran 6205, dan yang satunya ini ukuran berapa nih, 63/22 ya. Jadi untuk part ganti hanya ini aja ya guys ya, di bagian kruk asnya. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada kruk asnya langsung. Stay tune terus ya guys. Oke, kali ini kita lihat nih prosesnya ya guys ya. Kita lihat proses pemasangan dari si bearing kruk as ini. Tapi untuk stang sehernya ini sudah dipasang ya guys. Mohon maaf banget kita nggak shoot si pemasangan dari stang sehernya. Oke, selagi nunggu stang seher dan bearing kruk as dipasang, kita lihat proses pemasangan dari sealnya nih guys. Seal kruk asnya ya. Ini kita juga ganti baru ya, karena otomatis kalau emang kita bongkar udah pasti kita ganti sealnya guys. Nah, jadi sealnya ini guys. Jadi sealnya itu ada dua kan guys, tapi yang satu udah kita pasang. Oke, jadi setelah kita menunggu lama untuk si kruk asnya ini, sekarang sudah jadi ya guys ya. Nah, ini dia kondisi kruk as yang sudah kita pasang stang seher dan si bearingnya ya guys ya. Nah tuh, jadi untuk stang seher di sini udah kita pasang dan si bearingnya juga udah kita pasang. Nah, ini emang satunya kita udah pasang di kruk asnya dan satunya udah kita pasang di crankcase-nya ya guys ya. Jadi untuk permasalahan kali ini sudah selesai guys, dan si kruk asnya ini siap kita pasangkan kembali ke tempat mereka berasal ya guys ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke proses pemasangan si kruk asnya ini guys. Nah, jadi untuk pemasangan ini kita membutuhkan pemain cadangan ya guys ya. Nah, ini dia pemain cadangannya nih. Kali ini Akang Haji Adang dibantu dengan Bang Ipang. Oke. Ya udah, seperti itu guys ya untuk proses pemasangannya, dan nanti akan kita lakukan review setelah si mesin ini kembali bersatu guys. Jadi untuk permesinan kali ini sudah kita satukan kembali guys ya. Dan sekarang juga kruk asnya udah kembali normal nih guys. Tuh, tidak ada oblak-oblak ya guys ya, udah kembali normal. Nah, untuk permesinan ini sudah kita lakukan pemasangan semuanya, tinggal kita tunggu si sehernya ini ya guys ya. Karena sehernya itu masih inden, asik, masih inden. Jadi barangnya belum datang guys. Jadi untuk permesinan ini masih kita inepin, nunggu si seher datang baru kita lakukan pemasangan langsung ke motornya ya guys ya. Oke guys, jadi untuk motor ninjanya ini udah turun guys, dan kita akan lakukan pemasangan pada si mesinnya ini ya guys ya. Nah, jadi prosesnya seperti ini guys. Oke guys, jadi untuk si seher dari ninjanya ini sudah sampai nih guys ya. Nah, ini kita ganti baru ya guys, menggunakan seher dari NPP. Nah, ini kenapa sudah disobek, karena kita sudah buka guys. Jadi mohon maaf banget kalau kita tuh telat nge-reviewnya. Oke, setelah kita lakukan reviewan tadi pada si pistonnya, kita langsung lakukan pemasangan aja nih pada si pistonnya ini. Nah, ini sekarang kondisinya udah kita pasang ya guys ya. Cuman tadi nggak ke videoin aja pas lagi pemasangannya. Terus si ring sehernya juga udah kita pasang. Untuk bloknya kemarin masih aman ya guys ya, tidak ada masalah pada si bloknya ini. Stay tune terus guys untuk pemasangan si bloknya ini guys ya, jangan sampai lewat kali ini mah. Oke, jadi untuk packing bloknya kita ganti baru nih guys, menggunakan packing block dari Kawasaki, dan ini sudah dipastikan original ya guys ya. Oke, jadi untuk blok tadi sudah kita pasang ya guys ya. Ini dia penampakan dari permesinannya. Sekarang lagi kita tes nih guys, si pistonnya ini ya guys. Oke, karena kita sudah pasang blok dan packingnya, kita setelah ini akan
lakukan pemasangan pada si tutupnya. Oke, jadi untuk permesinan ini sudah kita bereskan ya guys ya. Nah, semua udah terpasang dengan rapi, paling tinggal ya sedikit lagi lah, udah 90% lah untuk permesinannya ya. Tinggal pasang-pasang aja guys. Oke, jadi untuk kondisinya seperti ini guys, dan penampakan seperti ini ya guys ya. Setelah itu kan kita lakukan pemasangan pada body-bodinya, baru akan kita lakukan test drive ya guys ya. Baru kita coba nih motornya. Oke, jadi stay tune terus dan kita akan balik lagi setelah motor ini jadi ya guys ya. Oke, jadi untuk oli samping kita menggunakan dari Motul ya guys ya. Nah, ini untuk oli sampingnya kita ganti baru menggunakan Motul. Dan untuk oli mesinnya juga kita ganti baru nih guys. Untuk oli mesin kita ganti baru menggunakan oli mesin dari Federal ya guys. Oke guys, jadi ini dia penampakan saat permesinannya sudah terpasang kembali ya guys ya. Tuh, bisa kita lihat guys. Untuk permesinannya sudah kita pasang kembali guys ya. Dan ini siap kita lakukan test drive terlebih dahulu guys, sebelum kita pulangin ke pemilik motornya ya. Biar kita bisa menganalisa, biar bisa kita merasakan apakah masih ada yang kurang enak atau masih ada kerusakan ya kan. Jadi di sini kita pulangin motornya itu bener-bener harus normal banget guys. Intinya nggak boleh ada kerusakan ya guys ya. Biar si pemilik motor itu juga puas guys ya. Oke, langsung aja coba kali ya. Kita nyalain dulu, kita denger suaranya ya guys ya. Waduh. Bentar guys. Garing banget guys. Oke. Jadi ini dia suara dari motornya guys ya. Suaranya sekarang sudah normal, tidak ada lagi ngericik-ngericik pada si permesinannya ini. Nah tuh, bisa kalian denger guys. Ya mati lagi. Oke, jadi ini dia motornya dan siap kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Oke, stay tune terus guys. Oke guys, selanjutnya kita melakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya, sebelum kita pulangin motor ke pemiliknya. Kita jalan-jalan santai ya guys ya, sekalian cobain nih motor apakah udah enak atau belum. Oke. Tapi gimana Dang? Udah enak belum Dang? Udah enak. Udah aman ya? Udah normal. Nah, jadi seperti itu guys. Untuk test drive kali ini sudah kembali normal ya guys ya. Dan pelajaran buat pemilik motornya harus lebih hati-hati nih guys untuk mengisi bahan bakar atau perminyakan yang ada di motor ini guys. Apapun itu dah, oli, minyak, apapun itu, jangan sampai salah ya guys ya. Samping paling penting. Oke? Penting banget dari samping itu. Dari samping paling penting banget. Nah, kalau 2 tak ya? Iya. Tuh, jadi kalau 2 tak itu oli samping itu paling penting guys. Jadi jangan sampai salah ngisi. Buka tadi. Ini kita nggak ada stepnya ini. Bensin udah buka di. Bensin. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya untuk test drive kali ini. Jadi setelah ini akan kita kasih ke pemilik motornya dan siap mau pulang. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gua lagi upload video Just Ninja Spar gua. Lalu klik loncengnya, gua kedek lo. Thanks for watching dan salam Just Ninja Spar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.